Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nurul Iza Lubis, NIM 17040335. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS analisis perancangan perusahaan. Pertanyaan pertama ialah apa kegunaan studi kelayakan? Studi kelayakan itu kegunaannya ialah yang pertama, menghindari resiko kerugian. Mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi serta meminimalkan resiko yang tidak diinginkan, baik resiko yang dapat dikendalikan maupun tidak. Yang kedua ialah memudahkan perencanaan. Di sini meliputi yang pertama berapa jumlah uang yang dibutuhkan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha, siapa saja yang melaksanakan, bagaimana cara pelaksanaannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana cara mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka suatu usaha akan mempunyai jadwal pelaksanaan usaha yang baik juga. Yang ketiga itu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Rencana yang sudah disusun akan memudahkan dalam pelaksanaan usaha, sehingga suatu usaha dapat dilakukan secara sistematis. Yang keempat ialah memudahkan pengawasan. Pengawasan ini diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Dan yang terakhir ialah memudahkan pengendalian. Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pertanyaan kedua ialah, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Sedangkan studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin bisa ditafsirkan agak berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih terbatas, dan ada juga yang menafsirkan dalam artian yang lebih luas. Pertanyaan ketiga ialah jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Studi kelayakan yang pertama itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan. Nah, manfaat studi kelayakan bisnis ialah bisa lebih memahami peluang, menguji konsep bisnis, menambah kepercayaan diri, serta keuangan dan modal. Selanjutnya itu ada studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Dengan adanya studi kelayakan proyek ini, para stakeholder dapat mengetahui apakah suatu proyek memberikan keuntungan atau tidak. Pertanyaan yang keempat ialah jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama itu aspek hukum. Aspek hukum ini untuk meneliti kelengkapan, keaslian, serta keabsahan dokumen karena merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila kemudian hari timbul masalah. Selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Ini digunakan untuk meneliti seberapa besar pasar yang akan dimasuki dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar dengan strategi yang akan dijalankannya. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Ini untuk meneliti serta menentukan di mana lokasi, bagaimana layout-nya, serta teknologi apa yang akan digunakan. Selanjutnya itu ada aspek manajemen. Untuk meneliti bagaimana kesiapan SDM-nya, serta untuk organisasi seperti apa yang sesuai dengan usaha tersebut. Selanjutnya ada aspek keuangan. Ini untuk meneliti kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan, serta besarnya biaya yang dikeluarkan, dan seberapa lama uang tersebut akan kembali. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial.
Ini untuk meneliti dampak ekonomi tersebut secara luas serta dampak sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir itu ada aspek dampak lingkungan. Ini untuk meneliti bagaimana dampak suatu usaha terhadap lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia, tumbuhan, dan binatang yang ada di sekitarnya. Pertanyaan kelima ialah pelajaran apa saja atau materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Mata kuliah yang digunakan ialah yang pertama analisis perancangan perusahaan, yang kedua manajemen proyek, yang ketiga manajemen produktivitas, yang keempat manajemen rantai pasok, yang kelima manajemen operasi, yang keenam statistika industri, dan yang terakhir itu manajemen keuangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai jawaban UTS. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.